ada dana serapan kita yang masih terhambat di bank 3,1 T, Pak. Apa yang terjadi? 3,1 T itu sumur sendiri. Sumur sendiri. Secara nasional itu di 200 sekian. RKUD kita cuma satu ya. Di RKUD kita itu hanya di bank sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti coba kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silahkan RKUD kita ini 990 miliar di RKUD. Dan itu pun memang untuk pembayaran beberapa kegiatan ya Pak ya, beberapa kegiatan dan juga karena P itu kemarin dari Kemendagri belum evaluasi belum turun, jadi beberapa kegiatan memang masih terhold sehingga belum terjadi pembayaran. Baik, kembali lagi kita melanjutkan perbincangan. Kita juga kembali berbincang dengan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak Wamen. Boleh diulangi lagi Pak, mungkin tadi kan ada kendala teknis ya. Apa yang menjadi kendala selama ini? Nampaknya spending dari daerah ini justru lama dan juga kenapa angkanya fantastis Pak? Apakah memang ada perbedaan data antara juga Menkyu dan juga para pemimpin atau pejabat daerah atau bagaimana? Ya, benar. Ya, Pak Wamen. Halo. Baik, terima kasih banyak Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya Sugiarto yang nampaknya agak ada kendala teknis ya. Nah itu dia, Pak Trubus tadi bilang jangan sampai ada kendala komunikasi nanti sampai ke publiknya beda lagi. Beda lagi ya. Pak Eka, saya tanya pertanyaan yang tadi deh, ada rencana nggak sih untuk melakukan pertemuan baik itu dengan Menteri Keuangan maupun Kepala Daerah supaya ini bisa lebih clear begitu? Jadi saya rasa kan kita akan mulai sidang lagi ini di awal November dan memang kita akan memanggil Menteri Keuangan dan di saat itu kita pasti bicara, tapi kalau saya rasa khusus topik ini mungkin nggak menjadi prioritas. Oke. Sebetulnya kan begini, bukan nggak menjadi prioritas karena apa-apa. Isinya keramaian ini kan sebetulnya cuma himbauan karena yang dirasakan atau dilihat lah dari data tahun lalu itu angka di bulan-bulan segini cuma 200 triliun, 208 malah. Nah tahun ini 234, bahkan sekarang udah tembus 240. Nah ini kan yang dilihat. Padahal kita udah semakin menjelang akhir tahun, harusnya ini semakin dihabisin ini. Agak berkurang harusnya ya. Kok malah nambah gitu kan. Jadi sebetulnya lebih ke arah himbauan. Saya rasa nggak perlu ada tindakan yang lain kecuali kita malah mempercepat penyerapan anggarannya. Artinya ini kan berlaku semua tadi yang saya sampaikan di semua tingkatan. Harapannya adalah supaya semua bekerja lebih cepat untuk menyalurkan duit ini. Karena saya lihat gaya Pak Menkyu baru kita, dia ingin uang berputar di perekonomian lebih cepat dan lebih deras. Karena ini akan menghidupkan. 8% itu soalnya. Ya kan dia janji dalam beberapa bulan ini pertumbuhan perekonomian bisa mencapai bahkan minimal 6% dulu lah. Ya, 6%. Nah ini kan memang kita mau nyampe 8% dari 5% kan harus ada jalannya ini kan. Nggak mungkin dari 5 tiba-tiba 8. Nah, tentu ini sekarang udah mulai diukir. Semua upaya sedang dilakukan dan kalau melihat batu sandungan seperti ini kan harus segera diinfokan dan ini saya rasa sebenarnya lebih ke arah himbauan. Kemarin kalau bicara data mungkin kan datanya itu bersumber dari BI. Ada omongan juga kenapa nggak dipublikasikan aja biar ini terbuka. Nah memang itu juga menjadi dilema sendiri karena kalau semua orang tahu, semua kontraktor yang punya tagihan ke pemerintah tahu ini kas ada berapa nih, kok nggak langsung dicairkan punya saya gitu kan, kan repot juga gitu. Tapi kan itu semua harus ada prosesnya, bukan nggak ada prosesnya, hanya prosesnya harus tetap cermat, teliti, tapi dipercepat. Dan juga strategi tadi yang Anda bilang jangan sampai kas daerah sampai kosong begitu karena spending begitu ya, sehingga strateginya diatur. Nanti di akhir tahun biasanya spending lebih banyak. Ya, dan ini kalau saya lihat udah dari tahun ke tahun udah membaik karena kalau lihat beberapa tahun ke belakang itu selalu saldo akhir tahunnya untuk Pemda itu di atas 100.
2 tahun terakhir ini udah di bawah 100. Artinya mereka udah lebih pintar menggunakan dana dan dia sudah berani mencadangkan jumlah yang lebih sedikit. Padahal APBN kita kan tiap tahun naik gitu kan. Nah sebetulnya kalau kita bicara untuk tahun 2025 ini naik ini kan sebenarnya wajar juga. Karena setiap tahun juga APBN kita jumlahnya naik. Kayak tahun depan kan APBN kita udah 3.800 triliun. Tahun ini 3.600 gitu kan. Jadi ya setiap tahun pasti ada peningkatan gitu. Pak Haikal, ada kalau untuk daerah-daerahnya sendiri ada nggak sih mungkin daerah yang paling sering untuk tidak begitu besar menyalurkan dana-dananya atau harus menjadi perhatian oleh pemerintah pusat? Kalau itu saya nggak pegang data rincinya, tapi itu saya rasa tergantung juga dengan kondisi keuangan atau kondisi fiskal masing-masing daerah. Tadi kan waktu break saya sampaikan juga ada daerah-daerah itu yang uangnya emang banyak gitu kan. Daerah-daerah kaya dia punya dana bagi hasilnya tinggi, dia punya pendapatan asli daerahnya tinggi. Nah mereka itu cenderung punya saldo besar-besar itu dan itu yang kalau dilihat di daftar ini biasanya mereka tuh top 5, top 10 itu daerah itu pasti itu aja. Ada gitu tuh 15 daerah. 15 daerah yang punya dana besar. Jadi kalau memang mereka ini kan harus pintar juga dalam melakukan cash management. Jadi kalau dibilang semua Pemda, pemerintah pun itu kan termasuk pemerintah pusat malah itu kan juga menggunakan instrumen misalnya deposito on call gitu kan. Ini kan sebenarnya bagian daripada cash management. Ini bukan bagian pembelanjaan yang disepakati antara pemerintah dengan DPR, tapi itu pengelolaan mengoptimalkan hasil daripada uang yang ada dan itu bagus. Kalau menurut saya kalau kita perusahaan aja pada hari Jumat ada sisa uang di kas misalnya ada berapa miliar, kita telepon bang, masukin dulu dong overnight sampai hari Senin. Nah, itu kan lumayan itu. Ya itu Jumat berkah. Kalau Jumat berkah lain lagi. Yang punya tagihan bisa datang ternyata duitnya ada gitu kan. Tapi ya kira-kira gitulah. Oke, Pak Trubus, melihat waktu sekarang sudah masuk Oktober begitu ya. Tadi dikatakan tahun-tahun sebelumnya bisa kok di bawah 100 begitu ya. Tapi kita lihat tahun ini kan banyak kepala daerah baru begitu ya. Baru memimpin. Apakah target di bawah 100 ini bisa tercapai penyalurannya? Iya, ada 2 hal itu. Yang pertama tentu dari bagaimana pemerintah pusat mendorong kepada pemerintah daerah untuk segera mengeksekusi beberapa program yang sudah ditetapkan. Itu yang penting. Karena apa? Jangan sampai kemudian ini kan persoalan rame kemudian karena seolah-olah pemerintah daerah tidak melaksanakan. Kan gitu. Kemudian pemerintah pusat seperti ada menuduh gitu, kamu ada uang kok diem aja kan gitu. Nah, nggak dipakai, nggak diapa-apain, sebenarnya masyarakatmu dalam kondisi membutuhkan. Ini kan persoalan seperti itu. Nah kemudian daerah sendiri merasa apa ya kan gitu. Kemudian ada daerah seperti Jawa Barat kan kemudian mendatangi ke BI, mendatangi apa. Nah kemudian secara kebijakan kan sebenarnya itu sesuatu yang ranahnya ranah elit gitu ya sesungguhnya. Tinggal bagaimana ketika aturan itu ditetapkan kan aturan ini dasarnya Undang-Undang HKPD ya kan sudah ada Undang-Undang Otonomi Daerah itu pemerintah daerah Undang Pemda itu aturan yang sudah jadi patokan. Tapi yang kemudian yang muncul di publik itu jadi seperti ada persaingan gitu. Ini kenapa kok yang ngotot hanya Gubernur Jawa Barat, yang lain kok tidak ngotot? Dan ini seolah-olah padahal sebelumnya udah ada 18 gubernur yang ngeroyok ke ini kan, kita kan ngeroyok ke Kementerian Keuangan kan itu. Nah sekarang ada pernyataan Menteri Keuangan ada 15 daerah yang ternyata menyimpan uang untuk ini kaitannya pembangunan yang ya belum belum terlaksana padahal waktunya ini sudah Oktober kan, Oktober mepet banget, mampu realistis enggak? Itu kan sesuatu yang sebenarnya wajar disampaikan. Tapi kan daerah ada merasa baper, kalau begitu saya enggak dong, kami sudah melaksanakan sebagaimana, malah akhirnya menghujat sampai kepada nanti kalau dibawa membohongi atau dikibuli lah katakanlah sama ini anak buahnya akan saya pecat itu. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya menjadi ranahnya terlalu jauh gitu yang menurut publik kemudian membingungkan. Sepertinya kemudian penjelasan terakhir setelah dari sana mengatakan bahwa seolah Menteri Pusat itu salah, Menteri Perhubungan itu salah. Ternyata penjelasan BU nggak seperti itu. Nah ini kan sesuatu yang kemudian memancing seolah-olah memojokkan pihak. Harusnya kan tidak seperti itu. Komunikasinya lebih menjelaskan saja bahwa memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Harusnya gitu aja. Publik udah paham kok, ya nggak usah terlalu kemudian dijelaskan. Nggak benar itu. Ini kan sesuatu seolah. Tapi mudah-mudahan kita ambil hikmahnya ya dengan akhirnya menjadi perbincangan publik nih daerah-daerah juga buru-buru nih harus
benar-benar mengalirkan dananya ke program-program yang sudah dicanangkan memang di Yang tahun kasihan ya. ini Mbak, sebenarnya mereka-mereka vendor-vendor yang melaksanakan. Kan dilaksanakan mikir-mikir duitnya kok nggak turun-turun mana ini gitu kan. Jadi saya udah melakukan, kadang-kadang kan banyak sudah selesai pekerjaan 3 bulan kemudian 4 bulan kemudian uangnya harus turun. Nah ini kan sesuatu yang ini, nah ini ada duitnya nih, Pemdanya ada duit nih, saya harus tetap serbu lah kira-kira seperti itu. Oke, sayang sekali ya kita juga tadi sebenarnya mau mendengarkan dari sisi Wamendagri seperti apa, tapi nampaknya juga ada kendala teknis karena memang Pak Wamendagri ini sedang ada perjalanan ke bandara ya, mungkin ke agenda selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Haikal, Pak Trubus, dan juga Kang Bima Arya Wamendagri yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami punya informasi ada aksi heroik yang dilakukan seorang wanita yang berhasil menggagalkan aksi pencurian handphone ya. Kita akan lihat seperti apa usai jeda.